Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera. Kita masuk sekarang di materi jarak titik ke titik. Sebelum kita masuk dalam perhitungannya, kita pahami dulu tujuan pembelajaran mempelajari jarak titik ke titik adalah harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan bisa mendeskripsikan jarak antara titik dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke titik, dan menentukan jarak titik ke titik dalam bangun ruang sisi datar ya. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk memahami ya definisi dari jarak titik ke titik itu. Misalkan kita memiliki dua titik A dan B. Tentu kalau dari A dan B ini bisa kita buat tarik ya, atau tarik garis ya, atau ruas garis yang berbeda-beda. Misalnya garis warna kuning ya, itu ruas garis juga dari A ke B. Selanjutnya warna merah ini ya, dan ada warna hijau. Ketiga ruas garis ini bisa ditentukan jaraknya, tetapi dalam geometri yang menjadi jarak antara titik A dan B itu selalu adalah jarak terpendek ya. Ruas garis terpendek berarti dalam hal ini tentu adalah yang ruas garis yang merah ini, yang merupakan jarak dari titik A ke titik B. Sehingga definisinya jarak titik ke titik itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut ya, jadi selalu panjang ruas garis terpendek. Kita masuk di materi persyarat sebelum menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang sisi datar. Kita mengingat kembali yang paling dasar itu adalah teorema Pythagoras. Bagaimana bunyinya ya, kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, katakanlah ada segitiga siku-siku AB, C ya. Misalnya kalau yang ditanya ini adalah sisi BC ini, berarti ini adalah sisi siku atau sisi miring atau sisi terpanjang dari ketiga sisi itu. Maka rumusnya akan seperti ini ya. BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah AC pangkat 2. Dan jika yang ditanya itu misalnya atau yang belum diketahui atau sisi AB, maka rumus ini kita balik aja kan dalam persamaan linier ya, bisa dipahami ya. Berarti AB pangkat 2 itu tentu mesti BC pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Selanjutnya jika AC yang belum diketahui sisi AC, maka sama saja dibalik lagi ya, berarti AC pangkat 2 sama dengan BJ pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. Cara atau trik menghitung teorema Pythagoras dengan cepat saya berikan dulu di sini agar nanti ke depan kalian itu kalau menghitung teorema Pythagoras bisa dengan cepat ya, khususnya pada segitiga siku-siku yang panjang-panjang sisinya itu bisa kita modifikasi atau dirubah angka-angkanya ya. Misalnya ya, ini segitiga siku-siku ini ya, jika sisi ini misalnya adalah A ya, A akar P ya, dan sisi ini dalam bilangannya dia dalam bentuk A akar Q ya, maka jelas sisi miring ini tanpa kita mempergunakan rumus itu bisa tahu. Ini kita tinggal jumlahkan aja, berarti ini nanti menjadi A akar ya P, A akar P ditambah Q gitu ya. Ini panjang dari sisi miring itu. Nah, misalnya kalau diketahui panjang sisi miringnya, kebalikannya misalnya kalau di sini dia diketahui sisi miringnya atau sisi terpanjangnya itu adalah A akar P ya, dan salah satu sisi sikunya diketahui misalnya A akar Q ya, maka sisi siku yang lainnya itu ini yang ditanya ya. Nah, maka ini kita kurangkan ya bilangan di dalam akar itu. Ini nanti menjadi A akar P dikurang Q gitu ya. Nah, sebagai contoh dan langsung kita buktikan ya dengan teorema Pythagoras itu, kita hitung dengan cara standar dan kita hitung dengan cara cepat apakah sama atau tidak ya. Misalkan sini ada contoh ya,
Misalnya ini diketahui segitiga siku-siku ABC ya, panjang AB 4 dan panjang AC-nya 6. Nah, dalam kasus ini yang ditanya adalah panjang BC atau sisi terpanjang. Kalau kita mempergunakan teorema Pythagoras, berarti kan kita jumlahkan ini kan, rumusnya kan mesti BC ya, BC pangkat 2 gitu kan. Rumusnya kan BC pangkat 2 sama dengan ya, sama dengan AB pangkat 2 ya, pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nah, kalau kita hitung dengan cara biasa ini kan, AB itu kita hitungnya 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Oke, kita hitung 4 pangkat 2 berapa? 16 ditambah 36 ya, menjadi sama dengan 16 tambah 36 itu 52 ya. Oke, katakan satuannya cm ya, biar ada satuannya ya, karena panjang ya. Oke, katakan ini 6 cm. Oke, kita hitung. Ini masih BC pangkat 2 gitu kan. Berarti kita masih akarkan lagi nih ya, supaya dapat BC-nya. Berarti BC-nya itu sama dengan akar dari 52 cm. Nah, ini kan dalam bentuk akar, biasanya kita mesti sederhanakan lagi nih. Oke, 52 itu berapa kali berapa kan gitu ya. Kita bisa cek angka-angkanya, misalnya perkaliannya itu 52 itu bisa 2 kali 26. Nggak ada bilangan kuadrat sempurna nih ya, kita coba dengan 4 kali ya. Oke, 4 kali 3 13. Oke, kita lihat 4 ini bilangan kuadrat sempurna atau memiliki akar bilangan bulat gitu kan. Oke, berarti kita sederhanakan nih kan. Berarti akar dari 4 dikali 3 13. Oke, akar 4 itu berapa? 2. Berarti 2 akar 13 cm gitu kan. Ini panjang sisi BC itu adalah 2 akar 13 cm. Ini kalau kita hitung dengan cara biasa. Nah, bagaimana kalau kita mau hitung cara cepat ya, seperti di awal. Jadi oke, sekarang 4 ini kita rubah dulu ya. 4 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali 2. Oke, 2 ini adalah akar 4, maka tulis ini 2 akar 4. Dan si 6 ini ya, kita tuliskan menjadi faktor 2 kali 3. Nah, kalau kita lihat si 3 ini adalah akar 9, berarti 2 akar 9. Nah, kita sudah lihat ini tadi ya, bahwa ini sudah sama-sama 2 nih. Si 4 itu sama dengan 2 akar 4 dan si 6 itu 2 akar 9. Dengan demikian panjang BC itu langsung ya terdapat, maka BC di sana sama dengan, kita tambahkan aja nih, pasti bilangan 2 di depannya, berarti 2 akar gitu kan. Oke, 9 tambah 4. Oke, berarti 2 akar 9 tambah 2 akar 13. Nah, perhatikan ya, dia memberikan hasil yang sama. Jadi bisa pakai cara standar ya, mengikuti ya. Tapi kalau sudah bisa mengelola angka ini lebih cepat ya, dengan cara cepat tadi. Contoh pertama. Contoh kedua. Oke, sekarang ini ya, katakanlah ada segitiga siku-siku ya, siku-siku A B C ya, siku-siku di titik sudut A. Panjang BC sisi miringnya 9 cm gitu ya, dan panjang AC itu 3 cm. Nah, kita ditanya tentukanlah panjang sisi AB. Maka kalau dengan mempergunakan rumus standar, kita mesti tuliskan, karena ini bukan sisi terpanjang ya, atau dia adalah satu sisi sikunya, maka harus pengurangan ya. Berarti sisi terpanjang dikurang sisi yang lainnya. Berarti kita tulis di sana, berarti
AB pangkat 2 itu sama dengan BC ya. BC sisi terpanjangnya kan, BC pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Nah, kalau kita hitung dengan cara standar kan ini berarti BC itu berapa? 9 ya. 9 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Kita hitung lagi. Berarti 81 ya. 9 pangkat 2 dikurang 9. Kita hitung itu dapatnya 72. Ini masih AB pangkat 2. Berarti AB-nya itu mesti akar dari 72. Ini kita mesti sederhanakan lagi. Oke, 72 itu perkalian berapa kali berapa nih? Oh, bisa ya. Berarti 9 kali 8 ya. Berarti akar dari 9 kali 8. Berarti sama dengan akar 9 itu berapa? 3 ya. 3 akar 8 cm itu panjang sisi AB. Nah, kalau ini dengan cara standar, bagaimana kalau cara cepat? Sama dengan tadi ya. Maka si 3 itu kita bisa tuliskan dia menjadi sama dengan 3 kali akar 1. Nah, si 9 ini kita rubah menjadi 3 kali 3 kan gitu ya. Oke, nanti supaya 3-nya sama. Nah, si 3 yang di belakang ini itu sama dengan 3 akar 9. Nah, ini kan 3. Cuman ingat 3 akar 9 tadi itu adalah yang 9 itu sisi terpanjang, maka pengurangan nih. Maka sisi AB atau yang ditanyakan itu kita buatkan begini. Berarti angka di depannya 3, mesti 3 nih akar. Nah, karena yang ditanya adalah sisi AB, maka pengurangan. Maka 3 akar 9 ini, yang ini ya, dikurang 1 yang ini. Oke, menjadi sama dengan berapa itu? 3 akar 8. Nah, sentimeter. Nah, kan memberikan hasil yang sama. Jadi teknik ini bisa digunakan cara menghitung cepat untuk teorema Pitagoras. Materi prasyarat yang berikutnya itu adalah memahami dengan sangat baik diagonal bidang dan atau panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang sebuah kubus ya. Khususnya nanti pada contoh-contoh soal yang mempergunakan kubus. Nah, kalau kita lihat amati dengan sangat baik, maka kubus ini terdiri dari ada 6 ya. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 persegi ya. Misalnya ini ya, AF ini diagonal bidang nih, akan sama panjang dengan DG ya, diagonal bidang DG. Nah, kalau di penutup dan alas itu maka HF ya, HF ini diagonal bidang penutupnya HF dan EG ya, dan DB dan juga di mana karena kubus itu panjang rusuknya semua sama, tentu panjang dari diagonal bidangnya juga sama. Nah, misalkan saja kubus ini kita kepengen tahu bagaimana sih diagonal bidangnya ya. Misalnya kita fokus di AF ini ya, maka jelas ya, perhatikan di segitiga ABF. ABF itu akan siku-siku di titik sudut B ini. Nah, kalau kita tarik dia keluar ya, kita buat begini ya, kira-kira begitulah ya segitiganya ya. Katakan ini B ya, tentu ini F dan F, dan di sini adalah A ya. Oke, gambarnya begitu ya, gambar siku ya. Oke, begitu. Nah, katakanlah jika panjang rusuk dari kubus itu adalah A, katakanlah AB ini adalah A satuan ya, BF ini juga A satuan kan begini. Ini A, ini A, maka diagonal bidang dari kubus itu adalah ini panjang AF. Nah, sama dengan konsep tadi, kita hitung aja ya kan, kita buat aja nih. Berarti A yang ini ya, berarti dia A akar 1 kan, sama yang ini juga dia A akar 1 ya. Maka panjang AF itu jelas itu A akar 1 tambah 1 menjadi A akar 2 ya. Berarti panjang AF ini adalah A akar 2 ya, ini
A akar 2. Jadi kesimpulannya begitu. Pada sebuah kubus yang panjang rusuknya adalah A satuan, maka panjang diagonal bidangnya itu adalah A akar 2. Itu untuk diagonal bidang. Selanjutnya, bagaimana kalau untuk diagonal ruang? Nah, perhatikan nih kubus berikut nih, sama ya. Nah, sekarang diagonal ruang itu ini dari contoh dalam gambarnya dari D ke F ya, diagonal ruang dari A ke G itu diagonal ruang, dari H ke B itu juga disebut dengan diagonal ruang, dimana sama juga dengan diagonal bidang tadi, karena panjang rusuk dari kubus itu sama panjang, maka panjang dari diagonal ruang juga akan sama. Nah, sekarang kita perhatikan ya, segitiga DBF ini ya kan siku-siku di titik B ya, di siku-siku di titik B ini. Nah, kalau kita tarik keluar ya, katakanlah begini ya, kita ikuti. Nah, ini kan, ini B dan ini F dan ini D ya. Oke, misalkan saja kubus itu panjang rusuknya A satuan ya, ini A, ini A ya, berarti panjang DF itu jelas A satuan ya. Nah, sekarang kita lihat ini DB ini adalah merupakan diagonal bidang, dimana kita tahu diagonal sebuah rusuk tadi jika diketahui rusuknya adalah A akar 2. Ini A akar 2 nih ya kan, ini A akar 2. Oke, dengan demikian kita tahu panjang diagonal ruangnya itu sama dengan cara tadi. A ini kita ganti dengan A akar 1 ya, berarti menjadi bagaimana A akar 2 tambah 1 bersama dengan A akar 3 ya. Jadi panjang DF itu adalah A akar 3. Berlaku untuk semua kubus ya. Jika sebuah kubus panjang rusuknya adalah A, maka panjang diagonal ruangnya itu jelas adalah mesti A akar 3. Kan A ini kan hanya variabel ya. Misalnya kalau kubus itu panjang rusuknya 5 cm gitu kan, contoh aja gitu, maka diagonal bidangnya ya, tidak perlu kita hitung lagi dengan dalil Pitagoras, itu jelas menjadi 5 akar 2 cm dan diagonal ruangnya itu sudah jelas tanpa dihitung lagi dengan dalil Pitagoras, sudah jelas itu 5 akar 3 cm gitu kan. Jadi kalau panjang rusuknya nanti berbeda, misalnya panjang rusuknya 10, maka diagonal bidangnya 10 akar 2, diagonal ruangnya 10 akar 3. Nah, ini dua persyarat ini jadi sangat penting ya, dua persyarat tentang teorema Pitagoras dan diagonal bidang dan diagonal ruang sebuah kubus. Dalam nanti kita masuk ke contoh-contoh soal tentang jarak titik terhadap titik dalam bangun ruang sisi datar.